PGRI abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama dan sentosa lahir negara kita. PGRI abadi, bernaung di bawah sang panji sinar surya dan merata, anggotanya bersama. Wahai kaum buruh semua, bangunkan rakyat dari kita. Kitalah penyuluh bangsa, membimbing melangkah ke muka. Insafkan kewajiban kita, mendidik, mengajar praputra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. Semangat pagi untuk seluruh guru di Indonesia. Pada hari ini kita akan menyaksikan webinar dari PGRI Kecamatan Pontianak Tenggara. Salam PGRI untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru yang ada dimanapun, pada hari ini webinar PGRI Pontianak Tenggara akan menampilkan 3 narasumber. Nah, akan kita mulai dengan narasumber yang pertama. Mereka terbentuk dalam tim yang terdiri dari Ibu Rahmawati SPD, Ibu Bertivianti SPD, dan Ibu Dela Gustiana SPD. Mereka adalah guru-guru yang bekerja di Sekolah Global Maju Katulistiwa, dan mereka masih muda-muda, tetap bersemangat dalam kreasinya walaupun keadaan COVID, tapi mereka tetap kreatif. Nah, materi yang akan mereka sampaikan kali ini adalah kompilasi video interaktif yang disingkat dengan COVID. Oke, tim dari narasumber pertama kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator Ibu Lili Pulungan MPD yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kami diberikan kesempatan berbagi tentang materi kompilasi video interaktif yang disingkat dengan COVID. Pada umumnya di Indonesia, kegiatan proses pembelajaran dilakukan antara guru dan peserta didik. Sebuah pembelajaran akan lebih menarik jika menggunakan media pembelajaran yang baik dan tepat. Dalam proses ini tentunya membutuhkan media pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan pembelajaran. Misalnya, media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. Pembelajaran yang menyenangkan tentu mudah dilaksanakan jika dilakukan secara tatap muka. Namun, hal ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 mulai masuk di kota Pontianak. Nah, sehingga pembelajaran tatap muka digantikan dengan BDR, belajar dari rumah melalui video call dan Zoom meeting. Guru haruslah berpikir kreatif. Bagaimana cara membuat proses pembelajaran menjadi menarik untuk anak-anak pada saat di rumah. Nah, di kesempatan guru berbagi kali ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat kompilasi video interaktif yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Ibu Bertivianti SPD, dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Ibu Rahmawati. Saya akan melanjutkan langkah-langkah pembuatan kompilasi video interaktif. Yang pertama yaitu kita merancang RPPM atau RPP. Apa sih yang akan kita buat di dalam video itu? Kemudian yang selanjutnya kita mempersiapkan aplikasi. Khusus untuk sekolah kami menggunakan aplikasi Filmora.
Aplikasi ini sangat bagus, banyak fiturnya dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan bahan ajar, gambar, suara, dan musik. Contohnya, kita akan membuat video pembelajaran tentang binatang. Ya otomatis kita harus mencari gambar-gambar binatang dan mencari suara binatang seperti apa, dan kemudian masukkan musik supaya lebih menarik video pembelajaran. Ya, yang selanjutnya kita mempersiapkan naskah video, pembukaan, inti dari video pembelajaran, kemudian penutup. Ya, yang selanjutnya yaitu perekaman video. Apa sih yang kita butuhkan untuk melakukan perekaman video? Kamera, ya, atau bisa menggunakan HP, kemudian background warna hijau. Kalau kami di sekolah juga menggunakan background warna hijau supaya mudah untuk mengganti tema belakang sesuai dengan tema pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Ya. Yang selanjutnya adalah proses pengeditan. Ini kita masuk ke dalam aplikasinya. Kita masukkan video yang sudah kita rekam tadi ke dalam aplikasinya. Kita masukkan bahan ajarnya. Kita masukkan gambar-gambar dan suara ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah videonya jadi, video itu akan kami upload di YouTube. Kemudian link di YouTube kami berikan kepada orang tua melalui grup WA. Nah, seperti itu. Berikut adalah contoh video yang sudah kami buat dengan tema tanaman, subtemanya bunga. Seperti ini. Good morning, everybody. How are you today? Very good. Nah, anak-anak, hari ini Madam Rahma akan mengajak anak-anak pergi ke kebun bunga. Nah, kita lihat ya, bunga apa saja yang ada di kebun bunga. Yang pertama ada mawar, melati, teratai, bunga sakura, dan bunga matahari. Ya, nah, tanaman bunga terdiri dari bunga, daun, tangkai, dan akar. Ya, berikut adalah contoh kedua video pembelajaran yang sudah kami buat di sekolah dengan tema binatang, subtema binatang buas. Hello, good morning everybody. How are you today? Very good. Anak-anak, minggu ini kita belajar tentang tema binatang buas. Nah, yang pertama yang akan kita kunjungi adalah ular. Ular. Ular dalam bahasa Inggris adalah snake. Snake. Ayo coba sebutkan snake. Very good. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi langkah-langkah pembuatan kompilasi video interaktif atau COVID. Berikut kami akan menyampaikan sekilas cara pembuatan kompilasi video interaktif yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Della Gustiana. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi bagaimana cara praktik membuat kompilasi video interaktif yang biasa kami upload di YouTube sekolah. Oke, aplikasi Filmoranya sudah terbuka dan tampilannya seperti ini. Nah, ini saya mencontohkan ketika kami membuat video pembelajaran. Yang pertama kami lakukan adalah mengimport media seperti ini. Cari media yang akan kita gunakan, kita masukkan seperti pada pengeditan video pada umumnya. Kita masukkan gambar video yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Terus yang pertama dilakukan adalah membuat judul dari video yang akan kita buat. Nah, seperti ini, kita biarkan dia berjalan
kita bisa mengganti judulnya. Misalkan video pembelajaran ini temanya adalah tema lingkungan, kemudian ini bisa kita, yang di bawah bisa kita gunakan ataupun kita buang, tinggal kita hapus saja seperti ini. Kita simpan di sini, kemudian kita masukkan backgroundnya yang akan kita ganti, masukkan videonya. Nah, misalkan kita mau memotong video seperti ini, kita klik videonya seperti ini, terus kita potong dengan tanda gunting ini, terus kita klik yang mau dibuang, terus kita klik yang berbentuk ke tong sampah ini. Nah, seperti ini. Terus backgroundnya harus disesuaikan dengan panjangnya video. Ini adalah volumenya bisa ditinggikan, bisa diturunkan seperti ini sesuai kebutuhan. Terus kita ganti backgroundnya, kita klik kanan lalu klik green screen, kita tinggikan, nah sesuai kebutuhan, lalu kita oke kan. Nah, seperti ini jadinya, dan gambarnya bisa dikecilkan seperti ini. Nah, jika kita memasukkan gambar yang untuk memperjelas lagi penjelasan kita dalam video, kita bisa masukkan seperti ini, dan kita bisa atur ukurannya seperti ini. Misalkan kita mau menambahkan tulisan, kita pilih yang ada gambar orangnya ini bisa dimasukkan ke dalam layar yang ada gambar yang sudah kita siapkan. Misalkan seperti ini contohnya, masukkan di atasnya. Nah, ini misalkan untuk memperjelas foto yang ada di sini. Misalkan ini laut, terus saja laut, oke kan. Terus ini bisa kita ganti warnanya seperti ini. Nah, dan ini animasi untuk si tulisan ini masuk ataupun keluar, dan misalnya bisa pilih yang ini. Terus untuk tulisan juga bisa kita pilih di sini selain yang ada di sini. Kita oke kan. Terus coba kita putar. Oke, itu hasilnya. Terus jika hendak memasukkan transisi, bisa klik ini, kemudian bisa pilih seperti ini. Misalkan kita pilih ini nih, kita simpan di sini. Seperti ini. Kita putar. Nah, seperti ini. Hai, good morning. Nah, seperti itu. Misalkan untuk mempercantik lagi, kita bisa masukkan ini. Kita coba seperti ini. Hai, good morning. Today. Ini hasilnya. Jika kita sudah membuat video, kita bisa menyimpannya dengan cara ekspor, lalu klik name, kita ubah namanya menjadi misalkan sesuai dengan video yang kita buat. Misalkan tema lingkungan, lalu kita buat tema lingkungan, kemudian kita pilih nih formatnya, mau iPhone, iPad, Apple TV, dan lain-lain. Kami bisa menggunakan smartphone karena kalau kita simpan di sini rata-rata kan kita pakai handphone, smartphone seperti ini. Lalu kita pilih ini, klik aja, terus kita ekspor deh. Nah, kita tunggu sampai 100%. Nah, seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara membuat kompilasi video interaktif. Sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu Rahmawati. Nah, itu tadi paparan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Lili Pulungan, MPD. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk tim narasumber yang pertama. Luar biasa, kalian luar biasa, asal jangan biasa di luar ya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke narasumber kedua. Narasumber kedua bernama Ibu Hasarina Masika, SPSI. Nah, beliau kali ini akan membawakan materi yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi, Solusi Terpenuhinya Kebutuhan Belajar Anak di Tengah Pandemi. Bagaimana materinya? Akan kita lihat. Kepada Ibu Hasarina Masika, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator kita, Ibu Lili Pulungan yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru luar biasa sekota Pontianak? Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada PC PGRI Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, webinar kita kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berlanjut, Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen. Sebentar, apakah sudah kelihatan layarnya? Baik, sudah ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri lagi karena tadi juga sudah diperkenalkan oleh moderator kita. Saya Hasarina Masika. Saya biasa dipanggil Ibu Eka. Saya guru di TK Islam Al-Azhar 21 Pontianak. 17 tahun mengabdi di TK ini, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan untuk terus mengabdi. Amin. Nah, saya sangat mengapresiasi PC PGRI Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah melakukan webinar ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini memberi manfaat yang luar biasa bagi guru-guru yang luar biasa di Kecamatan Pontianak Tenggara khususnya dan guru-guru lainnya di Kota Pontianak. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi terpenuhinya kebutuhan belajar anak di masa pandemi. Kenapa saya memilih topik pembelajaran berdiferensiasi? Karena pada masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa pastinya menemui bermacam kendala, bermacam hambatan, tapi saya yakin Bapak dan Ibu guru pastinya tetap semangat walaupun banyak sekali halangan dan rintangan di luar sana. Saya yakin itu. Nah, saya berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini hadir dapat memberikan solusi kepada kita untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan belajar anak walaupun di masa pandemi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita lihat. Kita mulai dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah praktik di mana guru menyampaikan pembelajaran dengan penyesuaian pada kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Kenapa harus disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik? Karena saya percaya, saya meyakini bahwa kita semua tahu semua anak dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Mereka memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, mereka memiliki profil belajar yang berbeda, dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, karena perbedaan itulah mereka harus diakomodasi dengan gaya pembelajaran yang berbeda pula. Nah, disinilah diferensiasi hadir untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda tersebut. Nah,
Praktek pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya memaksimalkan potensi murid, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting. Nah, Bapak Ibu, belajar itu sifatnya personal. Jadi guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat memanusiakan setiap murid yang ada di kelasnya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini, nilai-nilai yang penting bagi kehidupan itu banyak. Seperti salah satunya adalah bagaimana murid dapat mengetahui indahnya sebuah perbedaan, dapat saling menghargai, dapat mengerti kekuatan dirinya, memiliki kesempatan yang setara untuk maju, untuk berkembang, untuk sukses, dan memiliki kemerdekaan belajar. Yang tentunya kesemua itu akan berkontribusi pada perkembangan diri mereka. Nah, gurulah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan semua ini. Karena kita sebagai fasilitator untuk mereka, kita tidak punya hak untuk memaksa mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Kita hanya bertugas untuk menuntun mereka sesuai dengan kodratnya mereka. Mereka hidup di zamannya sekarang, jangan paksakan mereka untuk berkembang sesuai dengan zaman kita, karena mereka hidup di zaman sekarang, beda dengan zaman kita dahulu ya Bapak Ibu. Nah, kembali ke pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang perlu dilakukan dan menjadi dasar adalah memetakan kebutuhan murid. Nah, sebelum kita melakukan praktik diferensiasi di kelas, yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, memetakan kebutuhan belajar ini dapat kita lihat lewat 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajarnya, minat belajarnya, profil belajarnya. Kalau kesiapan belajar kita lihat sampai di mana kemampuannya. Apakah murid kita sudah bisa menerima pembelajaran yang bersifat konseptual atau masih abstrak? Nah, guru harus dapat menentukan di mana muridnya berada pada tingkat kesiapan belajar ini, sehingga apa yang diberikan kepada guru terhadap murid tersebut akan tepat. Nah, minat belajar juga harus dipetakan. Murid kita senangnya apa? Ada yang senang olahraga, ada yang senang musik, ada yang senang seni, ada yang senang cooking mungkin, ada yang lebih ke sains. Nah, Bapak Ibu guru lah yang paling tahu tentang kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan. Untuk mensiasatinya di kelas Bapak Ibu bisa disiapkan pojok-pojok yang sesuai dengan minat belajarnya. Dan juga memetakan kebutuhan belajar murid dapat kita lihat dari aspek profil belajar. Apakah siswa kita ini, murid kita ini gaya belajarnya yang audio, visual, atau kinestetik, atau malah mungkin kombinasi dari ketiganya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi diferensiasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Nah, oke. Diferensiasi konten. Apa itu diferensiasi konten? Sebelum kita masuk kepada diferensiasi konten, Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu konten itu apa sih? Konten itu adalah materi yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Nah, konten itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu dari kesiapan belajarnya, dari minat belajarnya, dan dari profilnya. Kita bahas dulu dari kesiapan belajarnya. Diferensiasi konten dari kesiapan belajar ini dapat kita lihat dengan guru memberikan instruksi yang sesuai dengan tingkat kesiapan anak. Jadi guru harus melihat
anaknya siapnya di mana, sampai di mana kesiapan anak, sampai di mana kemampuan pikir mereka, sampai di mana mereka mengenal konsepnya, apakah masih abstrak, masih konsepsional, apakah mereka sudah siap untuk menggunakan LK atau masih perlu alat bantu yang lainnya. Nah, guru harus peka terhadap kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar ini. Nah, selain itu, dari minat belajar, guru memberikan materi yang dihubungkan dengan kesukaan anak. Misal, kita sedang belajar tentang, kalau saya ambil contoh TK ya, misalnya saya belajar tentang eksplorasi warna. Nah, anak saya ada yang sukanya sport, olahraga, ada yang senangnya sama robot, struktur gitu ya. Terus ada yang senangnya cooking kalau anak cewek. Nah, saya siapkan di pojok-pojok minat berbagai macam warna di pojok-pojok tersebut dan berbagai macam gambar yang berbeda sesuai dengan pojoknya. Jadi anak-anak senang saat melakukan kegiatan tersebut dan mereka dapat mengeksplorasi warna sesuai dengan minatnya. Nah, ada juga dilihat dari profil belajar. Profil belajar ini bisa dilihat dari audio, visual, atau kinestetiknya. Anak-anak yang audio, mereka belajar dengan mendengar, visual belajar dengan melihat, kinestetik mereka akan lebih belajar saat ada gerakan, bergerak seperti itu ya, kinestetik. Nah, bisa juga dikombinasi. Jadi guru harus bisa menyiapkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, ataupun gaya pembelajaran disampaikan sesuai dengan profil belajar murid ini. Audio, visual, kinestetik, atau gabungan dari ketiganya. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai materi yang diajarkan. Nah, bagaimana kita melakukan diferensiasi proses? Nah, cara melakukan diferensiasi proses ini ada 6 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan berjenjang. Di kegiatan berjenjang ini, anak dapat melakukan semua kegiatan yang sama, namun dibedakan dari kesiapan belajarnya, dari minatnya. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi. Terus pertanyaan penandu. Di setiap pojok-pojok minat bisa disediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang berbeda sesuai dengan kesiapan dari peserta didik kita. Agenda individual. Nah, di agenda individual ini setiap guru bisa menyiapkan agenda umum dan agenda khusus bagi setiap peserta didiknya. Ada agenda khusus, misal ada agenda umum, misal setiap anak harus melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh semua anak. Nah, setelah selesai mengerjakan kegiatan umum ini, anak dapat beralih pada agenda khusus yang sudah disediakan untuk masing-masing individu, disesuaikan dengan kembali tadi kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar anak. Selain itu juga bisa dengan memvariasikan lama waktu. Jadi ini bisa mengakomodir anak yang memiliki kecepatan mengerjakan yang tinggi dengan anak yang memiliki kecepatan mengerjakan yang rendah. Jadi anak yang lama dalam mengerjakan tugas dapat terfokus pada tugasnya karena tidak terbatas waktu, dan anak yang cepat mengerjakan tugasnya dapat diakomodasi lebih dengan pojok-pojok minat tadi. Nah, setelah itu mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Jadi pilihan macam-macam kegiatan juga bisa ditawarkan pada diferensiasi proses ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Jadi berdasarkan pemetaan kebutuhan murid tadi, Bapak dan Ibu sudah tahu mana kelompok anak yang memiliki kemampuan tertentu, lebihnya di mana, kurangnya di mana, gaya belajarnya seperti apa, dan Bapak Ibu dapat mengelompokkan mereka sesuai dengan kesiapannya, minatnya, dan gaya belajarnya untuk melakukan kegiatan. Nah, selain itu
dalam melakukan diferensiasi proses ini, Bapak dan Ibu juga bisa melihat apakah anak ini melakukan tugasnya bisa secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, semuanya kembali kepada pemetaan kebutuhan yang sudah Bapak Ibu lakukan, karena itu ada dasarnya. Pembelajaran diferensiasi ini tidak akan berhasil jika Bapak dan Ibu belum melakukan pemetaan kebutuhan, karena Bapak dan Ibu tidak bisa tahu apa yang dibutuhkan anak. Nah, hal utama yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya kita lakukan adalah petakan kebutuhan anak terlebih dahulu. Nah, yang terakhir dari diferensiasi yang kita bahas adalah diferensiasi produk. Jadi, guru memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih produk hasil unjuk kerja mereka. Misal, KD yang ingin saya lihat adalah kemampuan anak-anak mengapresiasikan diri. Nah, dalam bentuk apresiasi diri ini, anak-anak bisa memilih unjuk kerja yang mereka inginkan. Bisa dalam produk bernyanyi, bisa dalam produk gambar, bisa dalam produk video mungkin untuk jenjang-jenjang yang lebih tinggi, bisa dalam bentuk puisi, pidato, atau produk-produk lainnya. Sains misalnya, penemuan terbaru misalnya, bisa saja untuk jenjang-jenjang yang sudah lebih tinggi. Jadi memberi kesempatan kepada mereka untuk berkreasi sesuai dengan minatnya, sesuai dengan yang mereka inginkan, dengan produk-produk yang berbeda, tidak kita batasi. Jadi tidak lagi dalam setiap unjuk kerja misalnya mengapresiasikan diri, mampu mengapresiasikan diri, semua anak harus bisa tampil nyanyi. Misalnya ini untuk anak TK ya Bapak Ibu. Terus semua anak harus bisa gambar, tidak lagi seperti itu, tetapi anak diberi kebebasan untuk memilih produk apa yang pengen mereka tampilkan. Kenapa seperti ini? Karena untuk anak-anak yang mungkin ekstrovert yang nggak berani, kalau disuruh maju nyanyi malu. Jadi sebenarnya dia bisa, dia paham, tapi dia nggak bisa melakukan karena ada hal-hal lainnya. Jadi saat dia nggak bisa menyanyi, dia bisa menunjukkan dengan hasil karyanya yang lain. Jadi kita harus tetap dapat mengapresiasi setiap kebutuhan murid kita. Nah, paparan saya demikian. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah solusi pembelajaran yang luar biasa, di mana kita dapat mengapresiasi setiap kebutuhan anak untuk belajar, tidak memaksakan anak untuk sama dengan anak yang lainnya, tidak memaksakan anak harus bisa semua kemampuan, memaksakan mereka harus sama dengan teman-teman yang lainnya, tidak. Jadi kita memberi mereka keleluasaan, kebebasan dan kesempatan untuk memaknai pembelajaran yang kita berikan, untuk menerima pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kesiapannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profil belajarnya. Jadi guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka. Jadi terus pasti akan muncul pertanyaan, lah kalau diferensiasi ini dilakukan di kelas, apakah RPP-nya berbeda setiap anak? Tentu tidak. RPP itu bisa tetap satu kita lakukan, tetap bisa kita buat satu, tapi di dalam RPP itu dapat dijelaskan tentang diferensiasi yang ingin kita lakukan. Apakah itu dalam bentuk diferensiasi konten seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apakah dalam bentuk diferensiasi produk atau diferensiasi proses, atau kombinasi dari ketiga diferensiasi tersebut. Bapak dan Ibu gurulah yang paling tahu kebutuhan murid-muridnya di kelas. Saya yakin kita semua pasti bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, insya Allah dengan semangat dan kemauan yang luar biasa. Saya yakin Bapak dan Ibu guru di Kecamatan Pontianak Tenggara ini dan Kota Pontianak khususnya adalah guru-guru hebat luar biasa yang selalu bersemangat dan pantang menyerah apapun kondisinya, walaupun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi Bapak dan Ibu pastinya tetap bersemangat. Nah, sekian paparan saya.
mungkin tidak begitu panjang. Saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang saya sampaikan tidak bisa diterima oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya sangat menanti-nanti umpan balik dan sharing dari Bapak Ibu sekalian, karena di sini saya tidak menggurui tapi saya sharing pengalaman, sharing apa yang saya tahu. Mudah-mudahan apa yang saya dapat ini dan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu memberi manfaat buat kita semuanya. Kita tetap saling belajar, saling memberi, saling mendukung, dan tentunya saling memotivasi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada masukan, komentar, silahkan menulis di kolom komen, mengetik apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada saya. Nanti akan saya coba jawab. Kalaupun misalnya saya tidak bisa jawab, akan saya coba tanyakan kepada yang lebih mengerti, dan kita bisa tetap saling berdiskusi. Mudah-mudahan hasil diskusi itu memberi pemahaman yang lebih dan tentunya memberi manfaat yang lebih kepada kita semua. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Lili Pulungan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kedua, Ibu Hasarina Masika SPSI, yang beliau bekerja di Sekolah Islam Al-Azhar sebagai guru di sana yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke narasumber ketiga. Narasumber ketiga terbentuk dalam sebuah tim yang terdiri dari Ibu Haryati SPD, Nita Safitriani SPD, dan Apriliana Esther Sinta SPD. Mereka akan menyampaikan materi yang berjudul Pembuatan Media Interaktif Berbasis PowerPoint. Kepada narasumber ketiga, kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Lili Pulungan, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi kami pada hari ini. Nah, materi kami pada hari ini membahas tentang pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Yang membuatnya adalah guru kelas rendah dari SD Global Maju Katulistiwa. Bisa dilihat di PowerPoint ini fotonya. Baiklah, kami akan membahas tentang media PowerPoint, tetapi sebelumnya kita akan masuk ke pengertian media pembelajaran. Pasti di sini baik ibu-ibu maupun bapak-bapak sudah tidak asing lagi mengenal apa itu media pembelajaran. Nah, di sini mari kita sama-sama mengingat artinya. Media pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu sarana atau alat yang biasanya kita gunakan dalam mempermudah kita menyampaikan informasi agar lebih memahami materi pembelajaran, dan juga itu bisa kita gunakan untuk supaya kita bisa membuat materi pembelajaran kita lebih menarik. Baiklah, di sini juga dikatakan, pemilihan media pembelajaran juga sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena melalui media pembelajaran itu yang akan berpengaruh penting terhadap pencapaian tujuan pembelajaran kita agar dapat lebih optimal. Baik, selanjutnya. Nah, apa itu PowerPoint? Mungkin di sini semuanya tidak asing dengan PowerPoint ya. Karena itu semua PowerPoint itu merupakan perangkat lunak yang terdapat di Microsoft Office. Jadi PowerPoint itu perangkat lunak yang ada di semua laptop. Jadi di laptop, di komputer itu semua memiliki PowerPoint. Nah, PowerPoint ini juga digunakan untuk memperkenalkan dan menjelaskan materi ajar kepada siswa-siswi kita. Bisa digunakan untuk tampilan materi pembelajaran kita bisa lebih menarik agar siswa-siswi kita lebih mudah memahami materi ajar dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, selanjutnya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran kita yang pertama? Hampir semua guru di sini memiliki laptop, di mana di dalamnya pasti terdapat perangkat PowerPoint. Kedua, terdapat fitur-fitur yang cukup lengkap sehingga bisa menjadi media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, sangat mudah untuk digunakan.
Dan yang terakhir, guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Juga bisa dijadikan sebagai video pembelajaran yang sangat berguna bagi kita di tengah masa pandemi saat ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa-siswi kita di rumah. Baik, terima kasih kepada Madam April yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan tentang pembuatan media interaktif berbasis PowerPoint. Baik, yang pertama, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita jadikan, yang bisa kita ambil untuk membuat PowerPoint kita menarik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transition, ya. Seperti yang kita lihat di bagian sini, di bagian PowerPoint ini, taskbar-nya ini ada beberapa fitur ya, ada file, home, insert, design, transition. Nah, transition ini adalah efek animasi yang bisa kita gantikan, yang bisa kita buat untuk membuat PowerPoint kita menjadi lebih menarik untuk pergantian slide. Jadi slide satu ke slide berikutnya. Contoh nih, ya, kita ambil efek optionnya, modify. Oke. Banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi bisa kita yang ambil yang flip, ya, atau box dan sebagainya. Dan ini adalah fitur yang cukup menarik yang bisa kita gunakan untuk membuat PowerPoint dalam pembelajaran. Yang kedua adalah animasi atau animation. Di sini animation banyak sekali. Jadi animation ini adalah efek animasi terhadap objek suatu gambar atau kalimat dalam PowerPoint kita. Nah, cara menggunakannya adalah dengan kita mengklik, ya, klik objek yang akan kita kasih animasi. Contoh di sini saya ambil yang ini, ya, jadi bagian ini yang kita akan animasikan. Kita boleh pilih animasinya di sini, add animation. Ini banyak sekali pilihan-pilihan. Boleh kita klik di sini, kemudian kita pilih. Kita mau yang mana? Boleh zoom, ya, basic zoom, dan sebagainya, bebas saja. Contoh penggunaannya seperti ini ya, pada PowerPoint yang seperti ini. Contoh pengguna animation yang sangat menarik, bagi anak. Ya, kita contohkan. Ya, kan begini bentuk contoh penggunaannya dalam PowerPoint. Ya, kita klik materi pembelajaran. Dan nih, nah tadi animation akan terlihat seperti ini jika kita gunakan pada PowerPoint. Nih, jadi tadi awalnya mangkuknya kosong, sekarang kita isi satu persatu dengan kelereng. Nah, seperti ini. Ya, jadi munculnya kelereng ini satu persatu ini menggunakan efek animasi tadi. Baik. Selanjutnya, selanjutnya fitur yang bisa kita gunakan selain transition dan animation adalah fitur ini ya, fitur audio. Nah, kebetulan saya menggunakan Microsoft Office tahun 2016. Jadi pada menu insertnya, kita bisa menambahkan video, audio, dan screen recording. Jadi screen recording ini adalah untuk merekam secara keseluruhan tampilan yang akan kita gunakan. Ya, jadi mulai dari video bisa kita tambahkan atau kita sisipkan video. Caranya gampang sekali. Jadi tinggal klik videonya, terus this device kita pilih video yang akan kita masukkan pada PowerPoint kita. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya saya masukkan video ini ya. Oke, boleh dimasukkan. Nanti akan muncul
Tunggu sebentar sampai ini selesai. Nanti akan muncul video di sini. Jadi ketika, nah ini videonya, jadi bisa ya. Ini hanya contoh. Ini video pembelajaran yang lainnya. Oke, selain video juga, jadi kita juga bisa menambahkan audio ya. Di menu insert menu sama, audio juga sama. Kita masukkan audio, jadi boleh kita rekam misalnya suara hewan atau suara apapun ya, atau juga bisa kita record audio. Jadi kita bisa merekam suara kita sendiri. Jadi ketika kita menjelaskan sebuah PowerPoint, kita bisa masukkan suara kita. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya untuk kompetensi dasar ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Oke, klik saja. Nah, pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang kita gunakan adalah Matematika 3.3, yaitu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Oke kan? Jadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita klik, akan muncul suara kita di sini. Ya, itu untuk audio. Screen recording juga. Ya, untuk Microsoft 2016 itu sudah ada screen recording. Jadi ini bisa merekam secara keseluruhan layar kita. Itu adalah menu-menu yang ada di PowerPoint 2016. Selanjutnya, selain audio, kita juga bisa menambahkan video dan satu lagi slideshow. Nah, ini adalah fitur yang juga terbaru ya. Ini juga fitur terbaru yang bisa kita gunakan dalam pembuatan media PowerPoint. Jadi nanti PowerPoint-nya itu berbentuk video. Nah, record slideshow. Jadi kalau kita memilih record from current slide ini, maka yang akan muncul itu hanyalah tampilan satu slide saja yang kita buka. Tapi kalau kita record from beginning, ya, jadi itu akan merekam dari awal sampai akhir. Jadi kita start recording aja. Nanti di akhir akan diberikan contoh PowerPoint yang sudah jadi dengan berbagai animasi-animasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi pada fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Office 2016 ini adalah hyperlink dan action. Apa itu hyperlink dan action? Jadi hyperlink dan action ini adalah suatu fitur yang bisa menghubungkan antara satu slide dan slide selanjutnya. Ya, fitur link dan action ini ada di menu insert. Kemudian ada nih bagian links, ada link dan action. Dan ini juga sangat menarik sekali dalam pembuatan PowerPoint, sehingga nanti dalam pembuatan PowerPoint-nya bisa menjadi lebih interaktif. Ya, contoh kita penggunaan action dan link ini. Kita ke PowerPoint yang sudah jadi saja. Jadi pada fitur link dan action ini kita bisa menyisipkan ya, kita bisa menghubungkan link ke satu, kemudian dia lanjut ke link ke 5, ke 8, ke 7 secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita melewati link ke 1, link kedua, dan link ketiga. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau ini selain juga ke slide, juga bisa ditautkan ke folder-folder lainnya, atau ke gambar di tempat yang lain, atau di video yang lain, atau juga bisa juga ke YouTube. Ya, contoh nih. Ini adalah contoh yang sudah PowerPoint yang sudah kami linkkan dan sudah kami actionkan ya. Contoh nih, ini ada. Jadi untuk membuat shape-nya ini kita bisa insert di shape. Jadi kita bebas pilih bentuknya seperti apa. Tergantung inginnya guru tuh apa. Oke. Jadi
Jadi Bapak Ibu boleh coba, misalnya ya, kita untuk materi pembelajaran ini kita tautkan ke slide yang kelima, ya kan? Jadi ketika kita sudah action kan, kita tidak perlu lagi melewati slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat, tapi kita langsung menuju ke slide kelima. Contoh ya, kita contohkan. Jadi caranya gampang banget. Jadi cukup diklik bagian sininya, atau tulisannya juga bisa, atau gambar juga bisa. Jadi kalau di sini saya di gambarnya ya, kita klik ya, tapi juga bisa kita di bagian tulisannya. Kita klik, kita aktifkan dulu kliknya, kemudian kita insert, kemudian action. Bagian action ini, nah kemudian ada dua pilihan, ada mouse click dan mouse over. Kalau mouse click, jadi begitu kita klik dia akan muncul. Tapi kalau mouse over, langsung ya, contoh ya. Sekarang kita contoh ke mouse click dulu. Mouse click, lihat. Kalau mouse click, kita langsung hyperlink ke slide kelima. Slide kelima. Oke, materi pembelajaran ya. Oke, kita okekan. Coba kita contoh kalau kita pakai mouse click. Baik, jadi animasinya atau efeknya itu akan berfungsi kalau kita klik. Kalau kita klik ya, sekarang saya klik ya. Saya klik, maka dia akan langsung menuju ke materi pembelajaran. Ya. Oke, nih. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada menu home. Jadi dalam menu home ini sama. Jadi ketika kita klik tombol atau icon home ini, langsung menuju ke slide pertama. Jadi sama seperti tadi, setiap slide ini saya tambahkan home. Jadi ketika kita nanti ingin kembali ke slide awal, kita bisa klik tombol home ini. Ya, kita bisa klik tombol home ini. Contoh ya. Contoh tadi ya. Contoh sekali lagi. Kalau misalnya kita klik home. Nah, langsung kembali ke awal, ke slide awal. Ini kembali ke slide awal dianya. Selanjutnya, tadi kalau kita ke mouse klik ya, sekarang kalau kita ke mouse over, kita action kan, sekarang kita mouse over, hyperlink sama ya ke slide berapa tadi materi pembelajaran, ke slide ke 5. Nah, jadi kalau mouse over ini cukup kita letakkan saja, nanti dia akan otomatis ke slide ke-5. Contoh ya, kita contohkan. Sebentar lagi loading ya. Jadi cukup kita klik maka dia akan, nah, jadi dari secara otomatis dia akan langsung ke materi pembelajaran, ya, begitu. Baik, selanjutnya, nah selain ke antar slide ini juga melalui link, dan untuk link dan action ini fungsinya hampir sama ya, Tapi kalau saya lebih mudah itu menggunakan action ya, Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau ke link YouTube juga bisa. Ini sebenarnya tadi kompetensi inti ya, tapi ini sekarang kita coba kalau sistem peredaran darah manusia kita actionkan ke link YouTube misalnya, ya. Kita buka dulu link YouTube-nya ya, misalnya ya. Jadi kalau kita nggak perlu capek-capek lagi nih harus download lagi gitu kan. Jadi kita cukup mengcopy linknya, kemudian kita copy. Setelah itu kita
kita actionkan yang bagian sini ya. Ini kita actionkan ke link YouTube-nya. Nih, jadi sudah ke URL-nya sekarang kita copy link YouTube tadi. Oke, baik. Jadi ketika nanti kita klik di sini, dia akan langsung muncul ke link YouTube tersebut. Nah, itu tadi ya. Jadi itu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat PowerPoint kita menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak menjadi lebih termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Nita. Saya akhiri. Terima kasih dan saya serahkan ke Nita. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Haryati atas kesempatannya. Nah, kali ini saya, Ibu Nita, akan melanjutkan penjelasan mengenai pembuatan media interaktif berbasis PowerPoint. Bapak Ibu sekalian, agar media pembelajaran kita buat lebih menarik, ada sebuah fitur aplikasi yang dapat kita gunakan. Di sekolah kami sering menggunakan aplikasi ini. Aplikasi apa itu? Aplikasi ini bernama Bandicam. Apa itu Bandicam? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Ini dia. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bandicam adalah sebuah aplikasi perekam layar yang memungkinkan untuk merekam permainan layar penuh atau bagian manapun pada desktop dengan mudah tanpa membebani sistem. Bapak Ibu sekalian, Bandicam ini sangatlah berguna untuk Bapak Ibu untuk membuat tampilan media pembelajaran agar lebih menarik. Selain itu juga kelebihan dari Bandicam ini yaitu yang pertama, aplikasinya sangat ringan Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, ukuran filenya juga kecil, tidak terlalu besar dan sehingga tidak memberatkan laptop para Bapak Ibu. Yang ketiga, bisa merekam suara juga. Selain merekam layar, juga bisa merekam suara. Dan yang keempat, sangat mudah digunakan. Bagaimana cara menggunakan Bandicam ini? Begini caranya. Pertama-tama Bapak Ibu bisa mendownload dulu Bandicam ini menggunakan laptop Bapak Ibu. Setelah itu diinstal di laptop. Setelah diinstal, mulai dibuka Bandicam tersebut pada laptop Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini dia contohnya. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik Bandicam. Nah, saat Bapak Ibu klik akan terlihat tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik yes. Oke, sedang loading. Kita tunggu sebentar. Mana ini? Sepertinya dia sedang loading ya. Nah, ini dia. Bandicam akan ada muncul tampilan seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Silakan ditunggu, nanti akan terlihat pada layar Bapak Ibu tampilan-tampilan yang ada pada Bandicam. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian langkah pertama yang harus Bapak lakukan yaitu di sini ada gambar layar. Di samping layar ada tombol kecil. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian ini adalah pilihan untuk layar yang kita gunakan saat perekaman. Bapak Ibu bisa pilih sendiri mau layar kotak atau layar penuh atau sekitar tertikus. Jadi di sini saya sarankan Bapak Ibu untuk memilih layar penuh. Klik layar penuh. Setelah itu apalagi yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada pengaturan. Aturannya kita buka pengaturan umum. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia pengaturan umum. Di sini opsi pertama yaitu hasil rekaman. Di sini hasil rekamannya akan terletak di mana dalam laptop Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih ingin simpan di mana, terserah ya Bapak Ibu ya, bebas. Kalau saya di sini di
C ya. Jadi nanti semua rekaman yang Bapak Ibu buat akan tersimpan di data C. Kalau Bapak Ibu simpan di data D akan tersimpan di data D. Selain itu juga silakan Bapak Ibu buka pengaturan video. Nah, di sini ada rekaman. Silakan Bapak Ibu klik tombol rekam atau henti di centang. Nah, di sampingnya ada tulisan shift. Berarti ini menandakan bahwa jika Bapak Ibu saat merekam layar ingin berhenti, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard Bapak Ibu, yaitu menekan tombol shift ya. Selain itu Bapak Ibu juga silakan centang tampilan kursor tikus. Jadi nanti saat Bapak Ibu menjelaskan ada kursor yang bergerak. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sedang mengajar dengan menunjukkan kata-kata atau gambar-gambar tertentu. Di sini Bapak Ibu juga bisa pilih tambahkan efek klik tikus dan centang juga di sini tambahan overlay kamera web. Jadi di sini tambahkan overlay kamera web di sini Bapak Ibu nanti akan terlihat wajah Bapak Ibu di tampilan PowerPoint ataupun media yang akan Bapak Ibu buat di dalam laptop Bapak Ibu ya. Setelah ini di sini di samping tambahkan overlay kamera web ada pengaturan. Jadi Bapak Ibu juga harus beberapa hal yang harus Bapak Ibu atur ya. Klik pengaturan. Kemudian untuk suara. Nah, suaranya di sini rekam suara diklik. Kemudian perangkat utama speaker. Di sini saya pilih speaker. Di sini ada pilihan mati, perangkat keluar umum atau speaker atau speakers. Silakan pilih yang speakers. Kemudian untuk mikrofon itu supaya ada suara agar suara Bapak Ibu terdengar untuk berbicara saat menjelaskan. Silakan Bapak Ibu pilih mikrofon ya, diklik. Setelah selesai, klik OK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu untuk pengaturan video. Bagian suara. Setelah itu kamera web. Kamera web itu apa? Kamera atau yang menunjukkan gambar Bapak Ibu saat menjelaskan. Jadi nanti terpampang wajah Bapak Ibu di bagian, bisa di bagian atas, samping kanan, samping kiri atau di bawah. Seperti ini Bu. Silakan klik kamera webnya. Nah, kemudian pilih tambahkan overlay web kamera ke video rekaman ya, dipilih. Ini hanya bisa pilih salah satu ya Ibu. Ibu pilih saja, Bapak Ibu pilih saja tambahkan overlay web kamera ke video rekaman. Selanjutnya di sini Ibu Bapak bisa tekan selanjutnya. Di sini silakan klik selanjutnya. Nah, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini menunjukkan wajah Bapak Ibu. Jadi nanti wajah Bapak Ibu akan terlihat di sini. Misalnya ini PowerPoint-nya, wajah Bapak Ibu akan tampil di sisi bawah sebelah kiri. Kalau Ibu ingin merubahnya bisa ya Bapak Ibu. Tinggal pilih saja posisi setelan. Kalau klik yang ini berarti posisinya ada di atas, pojok kiri di atas. Kemudian kalau Bapak Ibu pilih di yang ini, berarti nanti gambar Bapak Ibu akan ada di sebelah sini, di pojok kanan atas. Bisa juga pilih yang ini, seperti yang tadi, Bapak Ibu gambarnya nanti wajah Bapak Ibu saat menjelaskan akan ada di posisi kiri bawah, bagian bawah, pojok kiri bagian bawah. Dan yang ini, posisi wajah atau Bapak Ibu saat menjelaskan akan berada di pojok kanan bawah. Sedangkan ini, nah jadi nanti wajah Bapak Ibu akan berada di tengah-tengah ya, sebesar ini. Selain itu juga nanti Bapak Ibu pilih dulu salah satu. Saya coba pilih yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada ukuran. Jika menurut Bapak Ibu tampilan wajah Bapak Ibu saat menjelaskan terlalu kecil, bisa diperbesar Bapak Ibu. Jadi ini kita naikkan. Nah, jadi akan membesar ya. Kalau mau diperkecil, turunkan saja persentasenya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Posisi X dan Y. Maksudnya apa? Nah, ini bisa kita geserkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pengen di tengah-tengah bagian bawah. Jadi bisa seperti ini ya, tinggal dimainkan saja. Kalau yang Y-nya gimana? Ini posisi untuk letaknya.
atas atau ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pengen di tengah-tengah sini atau di pojok di atas ini bisa. Itu saja. Selain itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merekam kegiatan pembelajaran melalui Bandicam ini menggunakan latar berwarna, misalnya latar berwarna biru atau hijau. Kemudian Bapak Ibu ingin agar tampilan Bapak Ibu itu bisa menyatu dengan PowerPoint-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik yang namanya gunakan chroma key. Klik, kemudian pilih warnanya. Pilih latar warnanya. Oh, ternyata latar warna Bapak Ibu dindingnya itu warna biru. Klik saja berwarna biru, kemudian oke. Ya. Terus nanti di sini Bapak Ibu kesamaan. Nanti Bapak Ibu atur saja. Tinggal diturunkan atau dinaikkan supaya saat video wajah Bapak Ibu menjelaskan itu sama atau menyatu dengan yang namanya warna PowerPoint-nya. Ya, nanti tinggal dimainkan saja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Setelah selesai silakan klik OK. Nah, seperti itu. Dan ini tetikus. Kita lanjut ke tetikus. Apa itu tetikus? Tetikus itu adalah mouse-nya atau kursornya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu saat menjelaskan ingin kursornya itu berwarna supaya terlihat oleh anak-anak bagian mana yang Bapak Ibu sedang jelaskan, Bapak Ibu bisa klik tombol tampilan kursor tetikus. Tuh, contohnya jadi ada kursornya, kemudian tambahkan klik efek klik. Nah, ini kalau Bapak klik, jadi nanti ada efeknya. Kalau Bapak bisa pilih warna ya. Misalnya mau pilih warna biru. Oke. Kemudian yang klik kanannya Bapak pilih warna merah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu saat Bapak Ibu mengklik kursor Bapak Ibu sebelah kanan, klik kanan, maka tampilannya akan berwarna biru. Ada keluar warna berwarna biru. Kalau Bapak Ibu klik kanan, kursor Bapak Ibu akan keluar akan mengeluarkan warna merah. Ya, Bapak Ibu, jadi itu mempermudah. Selain itu Bapak Ibu, kursor Bapak Ibu ini juga bisa Bapak Ibu atur ukurannya. Jika Bapak Ibu ingin kursornya lebih besar, silakan ukurannya di sini Bapak Ibu naikkan menjadi 200. Nah, maka tampilan kursornya akan lebih besar ya Bapak Ibu. Jika ingin diperkecil juga bisa, silakan disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jika sudah selesai, silakan klik OK. Nah, sudah seperti ini. Nanti saat Bapak Ibu ingin merekam, silakan Bapak Ibu tekan rek. Otomatis nanti wajah Bapak Ibu akan terekam pada video pembelajaran tersebut. Tapi ingat Bapak Ibu juga harus sediakan atau siapkan terlebih dahulu PowerPoint yang akan Bapak Ibu presentasikan ya. Jadi disiapkan, sudah dibuka terlebih dahulu seperti ini. Nah, PowerPoint saya yang ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan Bandicam, setelah disiapkan diminimaliskan dulu. Silakan diminimaliskan dulu ya. Nah, nanti rekam, tekan rek, rekam. Seperti ini. Oke, saya rekam. Kemudian nanti buka PowerPoint-nya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Nanti wajah Bapak Ibu akan ada di situ ya. Nanti akan terlihat wajah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memilih di bagian pojok kiri atas, akan terletak di pojok kiri atas. Kalau sudah selesai bagaimana? Stop saja. Oke, jika stop nanti otomatis video yang Bapak Ibu buat akan tersimpan di laptop Bapak Ibu. Kalau saya tadi di data C ya Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu tadi memilih menyimpan video tersebut di mana. Ini contoh video yang sudah pernah saya buat menggunakan aplikasi Bandicam. Ya. Nah, ini dia Bu, contohnya ini saya tadi simpannya di C. Ya. Jadi sudah dapat C dokumen Bandicam. Cari file untuk Bandicam. Di sini ada beberapa contohnya. Ini contoh yang sudah saya buat salah satunya. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana tampilannya. Oke, tunggu sebentar, sedang loading.
Kali ini saya sedang mempraktekkan pembelajaran matematika, itu tentang perkalian ya Bapak Ibu ya. Jadi selain PowerPoint yang tadi sudah kita pelajari, kita praktekkan cara penggunaan hyperlink dan yang lainnya. Kita juga bisa menggunakan Bandicam tambahannya seperti ini ya Bapak Ibu. Sehat ya. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan mereka kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal operasi hitung perkalian. Nah, anak-anak perhatikan dulu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kursornya berwarna ya. Tadi kita sudah atur. Silakan Bapak Ibu pilih mau warna apa untuk kursornya ya. Ya, bisa kalian lihat sini, baca sendiri dengan baik. Kemudian langsung saja kita ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan hasil kali yaitu 100. Dalam kehidupan sehari ada 2 buah kelereng, 3 mangkok, 1 buah kelereng, 2 buah kelereng. Nah, mangkuk pertama ada 2 buah kelereng. Sekarang mangkuk yang kedua, 1 buah kelereng, 2 buah kelereng, ada 2 buah kelereng. Kemudian kita lihat mangkuknya. Oke, cukup. Nah, itu dia tadi contoh dari media pembelajaran yang saya buat menggunakan PowerPoint dan ditambahkan dengan yang namanya Bandicam ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sangat membantu sekali menggunakan aplikasi ini. Anggap saja Bapak Ibu itu sedang mengajar di papan tulis, tetapi padahal Bapak Ibu sedang mengajar menggunakan aplikasi Bandicam. Jadi bisa berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga lebih tertarik melihat, selain ada penjelasan dalam bentuk tulisan dan juga diragamkan menggunakan PowerPoint, ternyata di situ juga ada wajah gurunya yang sedang menjelaskan agar anak-anak lebih mudah memahami materi yang kita berikan kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi Bandicam. Ini sangatlah mudah, sangatlah menguntungkan sekali untuk para Bapak Ibu. Sekian saya ucapkan, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator kita yaitu Ibu Lili Pulungan. Kepada Ibu Lili Pulungan saya persilakan. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada para narasumber kita pada hari ini. Demikianlah webinar dari PGRI Pontianak Tenggara yang terselenggara pada hari Minggu 21 Februari 2021. Teman-teman guru, pada materi 1 dapat disimpulkan bahwa kompilasi video interaktif merupakan salah satu pembelajaran yang menarik bagi anak-anak di masa pandemi ini karena menggunakan metode audiovisual sehingga anak-anak lebih tertarik karena adanya perpaduan antara gambar, musik, dan suara. Harapan kami, materi kompilasi video interaktif atau COVID menginspirasi kita dalam mengajar. Pada materi kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah model pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar anak. Guru harus bisa memfasilitasi mereka mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. Semoga materi 2 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Pada materi ketiga dapat disimpulkan bahwa PowerPoint adalah sebuah perangkat lunak yang ada di laptop kita semua yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Selain mudah digunakan, fitur-fitur di dalamnya juga dilengkapi dengan berbagai efek animasi sehingga dapat membuat sajian bahan ajar menjadi lebih menarik. Penggunaan aplikasi Bandicam dalam pembuatan media pembelajaran juga sangat baik karena memungkinkan untuk merekam permainan layar secara menyeluruh.
Semoga apa yang kami tampilkan ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Nah, teman-teman guru, jikalau ada yang ingin bertanya dalam kegiatan webinar yang kami selenggarakan ini, maka Bapak dan Ibu guru dapat memberikan pertanyaan itu di bagian komentar. Maka nanti akan kami jawab. Semoga kedepannya kita akan ada webinar berikutnya. Nah, untuk acara guru berbagi ini, kami akan mengajak seluruh guru yang ada di Pontianak untuk berbagi. Mari bergabung dengan kami dalam kegiatan Guru Berbagi di bawah PGRI Pontianak. Salam PGRI. Kita